Dahu ya Rabbi soren doreri mungkin sobani nema bagi pasir. Cupla suang tinggalan mabuk subuh tak empelale pongguyung le aku sepon le kopo sepon le kopo sepon le kopo. Jurusan Sosiologi dan Antropologi adalah jurusan termuda di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Sosiologi dan Antropologi memiliki visi sebagai wadah dan pusat pendidikan tenaga kependidikan bidang sosiologi dan antropologi. Misi yang diemban pendidikan sosiologi dan antropologi memiliki 3 aspek: menyiapkan tenaga kependidikan di bidang sosiologi yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, mendidik mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal dan nasional, menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan sosiologi dan kependidikan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pada awal berdirinya, program studi pendidikan sosiologi dan antropologi memiliki akreditasi C dengan segala kemajuan baik dalam bidang sumber daya manusia maupun fasilitas belajarnya. Program studi antropologi melaju dengan pesat mencapai akreditasi B pada tahun 2008. Struktur organisasi pada jurusan sosiologi dan antropologi dipimpin oleh ketua jurusan yaitu Dr. Andes MS Mustafa dengan sekretaris jurusan Dr. Anda Eli Kismini dan ketua laboratorium Dr. Andes Adam Samsudin. Jumlah tenaga pengajar pada jurusan sosiologi dan antropologi pada tahun 2010 sebanyak 18 dosen dengan latar belakang pendidikan 1 orang berkualifikasi doktor, 12 orang berkependidikan magister, dan 5 orang sarjana. Tenaga pengajar yang sedang menempuh studi lanjut ada dalam program doktor dan selebihnya 4 program magister. Pada mulanya jurusan ini merupakan prodi pendidikan sosiologi dan antropologi yang berada di bawah jurusan sejarah. Prodi ini didirikan pada tahun 2001. Pada tahun 2005, prodi pendidikan sosiologi dan antropologi yang semula berada di jurusan sejarah ini resmi berdiri sendiri sebagai jurusan sosiologi antropologi dengan prodi pendidikan sosiologi dan antropologi. Kemudian mengenai fasilitas ruang, diberi kesempatan oleh pimpinan fakultas untuk menggunakan ruang C2 untuk kuliah mahasiswa sosiologi dan antropologi. Kemudian yang untuk fungsionaris jurusan menempati di C7 lantai 1. Mengenai sarana, ada 5 ruang kelas, kemudian ditambah 1 ruang laboratorium. Laboratorium ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan praktikum, terutama micro teaching, dan di sana dilengkapi dengan sarana-sarana multimedia. Kemudian ada pembuatan atau produksi media, dan ini merupakan unggulan dari mahasiswa sosiologi dan antropologi. Dengan harapan kelak mahasiswa bisa mengimbangi perkembangan iptek untuk kepentingan pembelajaran. Kemudian di sampingnya terdapat perpustakaan. Penguatan lainnya untuk jurusan sosiologi dan antropologi adalah dengan mengembangkan kerjasama lintas perguruan tinggi. Universitas Negeri Semarang jurusan sosiologi dan antropologi ini
sejak 2008 menjadi koordinator Forum Komunikasi Jurusan Sosiologi dan Antropologi se-Indonesia. Saat ini yang sedang dikembangkan adalah kerjasama untuk penulisan jurnal, artikel-artikel dari berbagai perguruan tinggi, dan mencoba untuk saling bertukar artikel untuk jurnal, dan juga merencanakan untuk menulis buku bunga rampai bersama dengan harapan bisa untuk berpartisipasi dalam ikut mengembangkan potensi lulusannya dan juga untuk mendukung program-program pembangunan untuk bangsa dan negara tercinta. Kegiatan pembelajaran pada jurusan Sosiologi dan Antropologi sangat ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas laboratorium terdiri dari ruang micro teaching, ruang kepala laboratorium, ruang peraga dan media, ruang audio visual, ruang observasi dan konsultasi, ruang workshop, dan ruang praktek laboratorium. Secara peralatan terdiri dari komputer multimedia, LCD, handycam, notebook OHP, kamera digital, DVD, tape recorder, kamera, foto movie box, printer, firewire, rewinder mini DV, headset, dan tripod. Tiap tahun, jurusan Sosiologi dan Antropologi membuka 2 kelas dengan rata-rata 100 mahasiswa baru yang diterima oleh jurusan Sosiologi dan Antropologi. Perpustakaan pada jurusan Sosiologi dan Antropologi memiliki koleksi berupa buku-buku teks referensi, makalah, ensiklopedi, jurnal ilmiah, skripsi dan tesis. CD skripsi yang keseluruhan berjumlah 1.860 eksemplar. Setiap ruang kuliah yang dimiliki jurusan Sosiologi Antropologi telah dilengkapi fasilitas blackboard, whiteboard, serta LCD permanen dengan daya tampung 60 mahasiswa. Untuk meningkatkan profesionalisme keguruan bagi mahasiswa program studi pendidikan sosiologi, diselenggarakan praktek pengalaman lapangan atau PPL di sekolah-sekolah yang terbagi di beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Bagi program studi antropologi sosial, nantinya diselenggarakan praktek kerja lapangan berupa PKL yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta yang mengembangkan kegiatan pembangunan masyarakat dan kebudayaan. Selain itu, juga diselenggarakan kuliah kerja lapangan dan kuliah kerja nyata untuk seluruh mahasiswa. Dari aspek kreativitas mahasiswa di bidang penalaran, telah cukup banyak mahasiswa yang terlibat dan berhasil menjadi juara dalam lomba karya tulis mahasiswa, baik pada tingkat fakultas, universitas, maupun tingkat regional dan nasional. Jurusan Sosiologi dan Antropologi bekerjasama dengan sesama jurusan Sosiologi dan Antropologi pada universitas-universitas se-Indonesia yang tergabung dalam himpunan Universitas Sosiologi se-Indonesia.
Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang dilakukan secara terencana dan terprogram diwadahi melalui himpunan mahasiswa dalam tingkat fakultas dan universitas. Praktikum laboratorium merupakan kegiatan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam sejumlah keahlian melalui praktek membuat media pembelajaran dan media film informasi pembangunan. Motivasi saya buat masuk sosiologi mungkin karena dulu pengalaman di SMA, guru sosiologi saya orangnya asik, cara ngajarnya juga enak, dan juga mungkin buat laboratorium penelitiannya juga luas karena kita belajar tentang ilmu sosial. Dan mungkin untuk kedepannya harapan saya setelah saya lulus dari sini, mungkin saya bisa jadi guru sosiologi di SMA saya. Motivasi saya, kita bisa mempelajari sesuatu yang ada di dalam masyarakat. Karena sosiologi kan mempelajari masyarakat, bisa mempelajari tentang teman atau lainnya. Dan harapan saya setelah lulus ya bisa menjadi orang sukses. Sekelas tentang sosan, menurut saya kekeluargaannya sangat kental ya. Soalnya mungkin bisa dilihat dari lintas generasi, lintas angkatan. Sosiologi itu adalah jurusan yang sangat menyenangkan. Dari dosen-dosennya, dari mahasiswanya, kita bisa lihat mereka antusias sekali belajar dalam sosiologi ini. Jurusan sosiologi antropologi adalah jurusan yang dengan nilai akreditasi yang lumayan tinggi di Universitas Negeri Semarang. Di dalam perkuliahan sini saya sangat senang dengan alasan dengan fasilitas yang ada dan juga didukung oleh dosen-dosen yang sangat berkompetitif.